Mereka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal pertama 2024 dari saham SMGR. Ini ada PT Semen Indonesia Tbk. Nanti kita lihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangannya seperti biasa. Di sini ada disebutkan untuk direkturnya yaitu Doni Arsal, ini sebagai direktur utama. Lalu ada Portfolio or Finance and Portfolio Management Director. Nah, ini direktur keuangan dan manajemen. Untuk alamat kantor mereka ini ada di Jalan Era Kartini ya, Jakarta Selatan, Gedung South Tower, South Quarter Tower. Nah, itu ada yang tahu nggak? Jadi bisa ke sana misalnya. Di sini katanya itu nilainya itu jutaan, nilai jutaan tapi bentuknya rupiah. Jadi ini laporan keuangannya nanti kali nolnya itu 6 aja ya. Kas dan setara kas kita lihat ini ada sedikit peningkatannya dari 6,9 triliunan menjadi 7,1 triliunan untuk yang 2024 sampai pertanggal 31 Maret ya. Investasi jangka pendek ada meningkat sedikit paling 6 miliaran. Piutang usaha kalau kita lihat di sini ini agak menurun cukup banyak ya, di mana yang pihak ketiga dari 5 triliunan sekarang hanya tersisa 3 triliunan. Nah, ini kalau kita lihat entah karena penjualannya menurun atau gimana, ini seharusnya kayak penjualan menurun ya. Ini persediaan tadi meningkat, total asetnya dari 81,8 triliunan sekarang hanya tersisa 81 triliunan. Nah, ini agak sedikit menurun. Jadi biasa untuk yang beberapa perusahaan itu asetnya meningkat, ini malah menurun ya. Pinjaman jangka pendek liabilitas, ini ada utang usaha. Utang usaha ini menurun sedikit, yang pihak berelasi. Yang pihak ketiga menurun juga. Berarti kalau kita lihat ini piutangnya tadi menurun. Piutang menurun, lalu utang menurun. Nah, ini total hutang jangka pendek ini juga sedikit menurun. Semua rata-rata menurun ya kalau kita lihat ya. Ini dari saham SMGR ini. Tapi kita lihat apakah ada perkembangan dari ekuitasnya sendiri. Dimana kalau kita lihat total hutangnya dari 31 triliunan sekarang menjadi 30 triliunan. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana dengan ekuitasnya. Jika ekuitasnya meningkat ini masih agak mending lah ya. Total ekuitas yang kepada pemilik entitas induk dari 43,2 triliunan sekarang menjadi 43,7 triliunan. Itu artinya ada sedikit peningkatan. Nah, ini berarti ekuitasnya oke, hutangnya menurun sedikit, berarti ini masih oke lah ya. Pendapatan, ini pendapatannya menurun dari 8,9 triliunan sekarang menjadi 8,3 triliunan untuk yang kuartal pertama ya. Jadi di laporan keuangan itu dia ada 4 kuartal. Jadi untuk yang kuartal pertama itu dari Januari sampai Maret. Nah, seterusnya itu per 3 bulan ya. Kalau kita lihat dari sini, ini beban pokok pendapatan ini agak sedikit menurun, sehingga mereka agak bisa jaga laba kotornya menjadi 2,2 triliunan dari 2,4 triliunan. Penghasilan keuangan lain-lain dan kayak nggak gitu ya. Tapi beban penjualan dan beban umum dan administrasi kayak mereka ada efisiensi sedikit. Entah karena yang penjualannya menurun makanya ada efisiensi atau gimana ya. Seharusnya kalau efisiensi di beban penjualan aja, tapi ini beban umum pun menurun. Laba periode berjalan dari 500 miliaran sekarang hanya tersisa 400 miliaran. Berarti mereka kemarin itu dapat 500 miliaran untuk yang tahun lalu kuartal pertama, sekarang hanya tersisa 400 miliaran. Itu pun karena dia beban pokoknya itu menurun cukup banyak kalau kita lihat. Kalau tidak menurun cukup banyak itu bisa lebih rendah lagi. Memang kalau menurut kami itu penjualan itu sangatlah penting. Jadi walaupun perusahaan mau efisiensi bagaimanapun, kalau penjualannya itu meningkat, itu masih ada kesempatan. Nah, itulah yang paling penting ya. Kita lihat penerimaan dari pelanggan. Ini agak sedikit menurun, wajar karena tadi penjualan menurun. Pembayaran kepada pemasok ini pun menurun juga. Nah, ini lagi nih. Penjualan kepada pemasok menurun dari 7,3 triliunan menjadi 7,1 triliunan. Ini perlu dilihat lagi. Nah, ini tentunya ada berpengaruh dengan laba bersih. Nah, ibaratnya ini masih ada koneksi ya. Ibaratnya kalau tadi dia bayar kepada pemasok sama, berarti laba bersih atau bisa berkurang atau bertambah. Nah, itu perlu dilihat lagi. Kalau kita lihat dari sini, nah, ini ada disebutkan untuk entitas anaknya.
Jadi makanya kalau kita lihat sebenarnya untuk melihat saham itu kita tidak bisa hanya melihat dari laba bersihnya sekian, oh berarti dia sekian. Nah itu nggak bisa dilihat. Jadi kita harus perlu membaca laporan keuangan juga. Kalau misalnya mau lihat secara detail ya. Tapi kalau nggak gitu apa ya terserah sih. Ini kalau kita lihat di sini kayak nggak gitu banyak sih perubahannya. Untuk yang apa kepemilikan dari entitas anak. Yang ini kita skip. Semen Indonesia. Nah, tadi seharusnya kalau banyak pembangunan seharusnya semennya ini cukup banyak yang dipakai ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini semen masih merupakan salah satu produk utama dalam proses pembangunannya. Bahan baku utama lah gitu ya. Ini ada kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini ada kas dan bank juga. Nah, ini kas di Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri. Ada bank ini kayaknya rata-rata yang bank apa ya? Yang bank umumnya ini ya. Kalau kita lihat ini pihak berelasi. Nah, namanya ini kan Semen Indonesia. Ini termasuk BUMN juga. Jadi kita lihat ini pihak berelasi ini semua rata-rata bank yang umum. Artinya milik pemerintah juga, atau kepemilikan sahamnya itu sebagian besar dipegang oleh pemerintah. Nah ini kita lihat di sini, ini kas pada bank. Nah ini mereka ada simpan euro juga. Lalu ini yang pihak ketiga, ini berarti bank lain yang maksudnya di luar dari bank umum ya, di luar dari bank umum milik pemerintah. Mereka paling banyak taruh di Bank CMB Niaga. Dari 161 miliaran sekarang menjadi 180 miliaran. Lalu mereka ada simpan dolar Amerika Serikat juga di Standard Chartered Bank. Ini tapi agak sedikit berkurang ya. Untuk yang dong Vietnam ini, dong Vietnam yang agak meningkat cukup banyak kalau kita lihat di sini. Kas dan setara kas, pihak berelasi. Kalau ini deposito berjangka atau on-call deposit, ini ada pihak berelasi ada di sini. Pihak berelasi agak menurun dari 2,6 triliunan, sekarang tersisa 1,6 triliunan. Piutang usahanya kita lihat, wah ini piutang usahanya ada dong Vietnam juga, ada dolar juga, ada rupiah juga. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini agak macet ya, saya sangat macet sih. Dimana lebih dari 1 tahun masih ada sekitar 1 triliunan. Itu pun jumlahnya berkurang sedikit, padahal yang lancar hanya sekitar 3,9 triliunan. Aduh, ini ada 136 sampai 365 hari itu masih tersisa 258 miliaran. Artinya apa? Ini lebih kayak gini ya. Oh ini piutang grup dijamin fasilitas pembiayaan seperti pembiayaan distribusi perbankan dan lain-lain. Namanya milik pemerintah, jadi agak apa ya, agak ada apa gitu. Tapi menurut kami ya, ibaratnya ini piutangnya ini agak macet, sebenarnya sangat macet sih. Tapi tidak bisa dipungkiri karena ini memang merupakan BUMN. Nah, jadi mereka bisa, misalnya kalau untuk pembangunan negara, jadi itu masih is okay lah ya. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita perlu lihat dulu ini gimana perusahaannya. Apakah ketika dia mendapatkan laba atau melakukan penjualan, itu uangnya benar-benar masuk ke rekening atau uangnya itu ternyata masih belum dibayarkan. Jadi itu semua perlu kita lihat. Nah, di sini ada pendapatan apa ini? Nah, ini properti investasi, tanah, bangunan dan lain-lain bisa lihat di sini. Jadi memang kayak gitu ya. Memang walaupun misalnya kita penjualannya itu sekitar 1 triliunan. Nah, kita gak bisa bilang nanti labanya misalnya 10%, yaitu sekitar 100 miliaran itu semua jadi laba. Biasanya semua masuk rekening, kita gak bisa bilang kayak gitu juga. Jadi kita perlu mengerti bahwa sebuah perusahaan itu ada yang namanya cash flow. Dia kalau macet, yang bayar hutangnya macet, kan susah juga ya, gak bisa diputar uangnya. Ini ada utang obligasi dan lain-lain. Utang usaha. Nah, utang usaha ini agak sedikit menurun kalau kita lihat di sini ya.
Nah, ini beban akrual. Promosi peningkatan penjualan. Wah, ada juga gitu ya. Beban pengantongan. Ini beban pengantongan kayaknya yang apa? Yang ibaratnya dia ada packingnya itu. Dia kan pakai kantong sekarang. Ya, untuk semen lah kayak gitu ya. Nah, ini untuk kepemilikan sahamnya bisa dilihat ya. 51,2% dipegang oleh pemerintah negara. Sisanya masyarakat. Karena memang setahu kami kayak gitu. Ibaratnya untuk kepemilikan saham mayoritas itu dipegang oleh negara, biasa yang BUMN-nya. Kepentingan non pengendali. Wah, ini ada beberapa, ada PT Semen ini banyak-banyak ini ya. Kalau kita lihat di sini ada ringkasan informasi entitas. Ya, ini kita skip. Nah, apa nih? Oh, ini penjualan nih, kantong semen. Wah, ini meningkat dari 8 miliaran menjadi 11 miliaran. Paling banyak tetap semennya, tapi sudah berkurang sih. Kalau kita lihat di sini ya. Pejalan dinas juga sudah berkurang. Nah, ini tampaknya memang melakukan efisiensi kalau kita lihat di sini. Tapi gaji tetap meningkat. Lihat di sini. Nah, ini gaji dari 336 miliar menjadi 371 miliar. Itu termasuk bonus direksi dan komisaris. Dan ini yang lucunya ya. Terkadang kalau kita lihat di sini, ada beberapa perusahaan yang dia memang untuk yang komisaris dan direksi itu dipisah angkanya. Tapi ada juga yang dia gabungkan. Jadi kita tidak bisa lihat sebenarnya dia untuk yang komisaris dan direksi top manajemennya itu berapa. Nah, kalau bisa kan tinggal dibagi-bagi gitu lah ya. Ini ada liabilitas. Tapi sebenarnya yang paling mencengangkan itu yang dari piutangnya dia. Tapi piutang lebih dari 365 hari, masih sekitar berapa tadi ya? 1 triliunannya. Nah, itu agak apa sih? Tapi tahu-tahu sendiri lah ya. Informasi material lainnya. Maka itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.